Cahaya merah membumbung ke atas kolam darah, semua peserta telah berada di dekat kolam. Begitu memasuki kolam darah, hanya bisa mengandalkan kemampuan diri sendiri tanpa bisa bergantung pada orang lain. Pada saat itu Feng Qinger berharap Mu Qingluan tidak tertinggal terlalu jauh. Mu Qingluan merespon apa yang dikatakan oleh Feng Qinger dengan senyuman sedikit mengejek dan meminta Feng Qinger lebih baik mengkhawatirkan dirinya sendiri, takutnya akan ketinggalan dari Xiao Yan. Lagi pula, langkah 3.000 petir yang dipraktekkan oleh Xiao Yan tidaklah kalah darimu. Dengan nada sedikit arogan, Feng Qinger berkata cepat atau lambat dia akan mati di tanganku. Seseorang berjalan menghampiri Nalan Yanran, ia meminta Nalan Yanran sebagai orang dengan kemampuan paling lemah untuk berinisiatif mundur. Hal ini karena kuota memasuki kolam darah hanya 8 orang, sedangkan saat ini ada 9 orang. Ia bertindak sedikit tidak sopan pada Nalan Yanran, karena Yanran dibawa oleh Xiao Yan maka hanya Xiao Yan yang dapat membuat dirinya keluar secara sukarela. Yanran dan pemuda ini masing-masing memancarkan doqi dari tubuh mereka. Hingga akhirnya pemuda ini terkena pukulan diam-diam dari Xiao Yan yang membuatnya terpental menghantam dinding es. Dengan begini otomatis pemuda itulah yang tersingkir dari kuota masuk kolam darah. Feng Qinger yang melihat itu, ia berusaha memprovokasi Xiao Yan. Dengan senang hati Xiao Yan akan menemani Feng Qinger jika benar-benar ingin bertarung dengan dirinya. Suasana memanas di antara mereka terhenti ketika cahaya merah dari kolam darah masuk ke dalam batu kristal berwarna merah darah di atas kolam. Jinsi muncul secepat kilat di depan semua orang, nampak juga 2 sosok dari suku tikus pemakan emas yang akan memasuki kolam darah. Beberapa detik setelah Jinsi memberitahukan bahwa saat ini adalah waktu yang terbaik untuk masuk kolam darah, semua orang bergegas masuk menuju kolam. Sebelum masuk, Xiao Yan mengingatkan Yanran untuk tidak masuk terlalu dalam agar tidak diserang oleh racun api. Jika Yanran selesai lebih dulu, ia tidak perlu menunggu dirinya. Karena dirinya mungkin akan berada di dalam agak lama. Yanran masuk dan berenang ke bawah kolam darah secara perlahan, ia tak menyadari ada racun api di sekitarnya. Ada setitik racun api yang memasuki tubuh Yanran. Itu membuat Yanran merasa sedikit rasa sakit. Cahaya emas yang berterbangan itulah yang bisa meningkatkan kultivasi. Semua orang kecuali Xiao Yan memperebutkan benda ini, cahaya keemasan ini adalah kristal energi. Xiao Yan terus menuju ke dasar kolam darah menuju tempat yang ditunjukkan oleh Jinsi. Begitu sampai ia menggunakan sesuatu yang telah diberikan oleh Jinsi untuk memasuki ruang yang telah disegel. Racun api yang sangat ganas tiba-tiba melonjak naik begitu pintu ruang dibuka. Dengan api surgawi, hal ini bukanlah hambatan bagi Xiao Yan. Ia turun secara perlahan hingga racun api sepenuhnya naik ke atas. Terlihat di tempat ini ada begitu banyak kristal energi, lebih banyak jika dibandingkan dengan yang ada di atas. Xiao Yan menyerap kristal energi tersebut, ia tak menyangka energi di tempat ini memiliki efek peningkatan terhadap kekuatan jiwa. Namun ia berpikir jika menyerap energi dengan cara seperti ini kecepatannya terlalu lambat. Ia pun memiliki rencana, ia menggunakan ilusi 3.000 petir dan membuat semacam pusaran energi di bawah kolam darah. Hal itu memaksa seluruh kristal energi mengarah kepadanya. Semua orang bingung dengan apa yang terjadi, mereka yang ingin merebut kembali kristal energi mencoba untuk menyelam lebih dalam. Sayangnya mereka tidak bisa melakukannya lebih jauh karena ada racun api yang begitu ganas. Jika mereka memaksa untuk turun kemungkinan akan hancur berkeping-keping. Yanran telah keluar lebih dulu dan disusul oleh yang lainnya. Dua setengah bulan telah berlalu, hanya tersisa Xiao Yan yang berdada di kolam darah. Sedangkan yang lainnya sudah lama pergi, Jinsi begitu membutuhkan Xiao Yan untuk menyembuhkan racun api di dalam tubuhnya. Jika hari ini masih tidak ada pergerakan, Jinsi akan memasuki dasar kolam darah untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Tak berapa lama kolam darah bergetar, di atas langit muncul cahaya petir yang berkilau, fluktuasi energi dengan kuat meledak dari kolam darah. Setelah fluktuasi energi tersebut menghilang, terlihatlah tubuh Xiao Yan yang mengambang di udara. Kini dia benar-benar telah menembus Douzong, jejak jiwa yang ditinggalkan oleh gurunya bereaksi. Jiwa Xiao Yan tiba-tiba berada di suatu tempat, tempat ini adalah tempat di mana gurunya ditahan oleh aula jiwa. Melihat sosok gurunya Xiao Yan dengan secepat kilat menghampirinya. Ia berlutut meminta maaf kepada gurunya. Terdengar suara lembut yang membuat Xiao Yan langsung menatapnya.
Itu adalah suara gurunya. Gurunya bangga kepada Xiaoyan yang mampu mencapai Douzong di usia yang begitu muda. Ia meyakinkan Xiaoyan untuk tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Dengan suara yang serius Xiaoyan berkata dirinya bersumpah akan segera menjatuhkan aula jiwa dan menyelamatkan guru. Beberapa saat kemudian, muncul orang dari aula jiwa. Orang itu tak menyangka, Xiaoyan yang dulu tak sanggup menahan gelombang jiwa miliknya bisa datang ke tempat ini lagi. Tanpa basa-basi lagi ia mengarahkan serangan untuk menghancurkan jiwa Xiaoyan, namun jiwanya terbentuk kembali. Sekali lagi jiwanya dihancurkan. Orang ini bernama Qin Tian. Sekali lagi jiwa Xiaoyan muncul, sebelum kembali dihancurkan ia berkata lain kali aku akan mengembalikan semua penderitaan yang dialami guru selama ini. Alasan mengapa Yao Lao masih hidup hingga kini adalah karena kemampuannya memurnikan obat. Kepala aula jiwa menginginkan hal tersebut. Qin Tian meminta Yao Lao untuk berhenti melawan dan bergabung dengan aula jiwa. Ia juga meminta Yao Lao untuk tidak berharap muridnya datang untuk menyelamatkannya. Dalam hati Yao Lao menantikan hari di mana ia bisa bertemu dengan Xiaoyan. Ia yakin dan percaya bahwa hari itu akan datang. Terlihat ada noda darah di sudut mulut Xiaoyan. Hal ini pastilah disebabkan karena jiwanya dihancurkan oleh Qin Tian sebelumnya. Xiaoyan adalah orang pertama yang menerobos Douzong di kolam darah. Yan Ran sebelumnya memang menunggu Xiaoyan keluar, namun karena terlalu lama ia memutuskan untuk pergi. Jin Si terlihat berendam, sebagai imbalan tambahan karena kali ini sudah merepotkan Xiaoyan membantu dirinya menghilangkan racun api di tubuhnya. Suku tikus pemakan emas akan menjadikan Xiaoyan sebagai teman seumur hidup, selain itu juga akan memberi semua informasi yang ingin diketahui oleh Xiaoyan. Suku tikus pemakan emas dikenal memiliki semua informasi di dunia monster, apa yang ingin diketahui oleh Xiaoyan mereka pasti akan memberitahu semuanya. Xiaoyan ingin tahu tentang klan Gu. Jin Gu terkejut mendengar perkataan Xiaoyan, ia memastikan apakah Xiaoyan mempunyai konflik dengan klan tersebut atau tidak. Setelah tahu bahwa Xiaoyan hanya ingin tahu dan tidak memiliki konflik, Jin Gu menjelaskan, berbicara soal klan Gu di seluruh Zongzu mereka adalah kekuatan yang bahkan ditakuti oleh aula jiwa, pagoda pil, atau dunia monster. Adapun alasannya, klan Gu adalah klan marga yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Konon katanya mereka memiliki garis keturunan Doudi.